Silahkan duduk kekasih Tuhan. Ada shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara di hari Minggu ini. Sebenarnya Bapak Ibu kalau boleh jujur, saya sudah menyiapkan materi khotbah soal Trinitas atau Tritunggal. Sesuatu yang nyaris hampir tidak pernah saya bagikan sebelumnya. Karena jujur saja saya kesulitan untuk menjelaskan secara baik begitu ya. Secara logik gitu ya, bukan cuma sekedar mewariskan atau membagikan apa yang saya dapatkan dari dosen saya, dari pendeta-pendeta saya, tapi saya berusaha untuk memahaminya dan saya bagikan. 9 tahun ini nanti tahun 10 kita bergereja di JKIDW, belum pernah sekalipun saya khotbah seri soal Tritunggal itu. Tapi di 2 tahun terakhir saya semakin matang dengan pemahaman Tritunggal saya. Sedikit berbeda dan kalau boleh jujur juga memang agak berbeda dengan apa yang saya dapatkan dari sekolah saya, dari dosen saya, dari pendeta-pendeta yang mengajar saya sebelumnya soal Trinitas atau Tritunggal itu. Jadi sudah saya matangkan, sudah saya konsepkan, saya mau pakai ngomongin apa, seri pertama, seri kedua, seri ketiga, dan seterusnya. Dan ketika saya siap untuk bagikan di hari Minggu ini, di sepanjang minggu kemarin, banyak orang nanya soal Tritunggal ini karena lagi viral, lagi heboh di YouTube begitu ya. Ada pendeta yang besar, punya nama, yang konon katanya, kata banyak orang ini dianggap sesat karena mengajarkan Yesus bukan Tuhan. Terus saya berdoa sungguh ya, Tuhan ini bener gak nih saya harus ngomong sekarang? Materi udah siap gitu ya. Saya gak mau nanti saya khotbah itu dianggap untuk mencari dompleng gitu ya. Gara-gara ada masalah yang viral terus saya ikut-ikutan khotbah begitu. Itu bukan tipikal saya. Dan karena saya gak sejahtera ya, karena banyak banget yang nanya, bukan sekitar lebih dari hampir 5 orang yang japri saya langsung. Dan meskipun belum sampai angka belasan ya, masih antara 7 atau 8 orang japri saya secara langsung ya. Jadi akhirnya saya bilang, oke Tuhan nanti aja deh, saya mau khotbah yang lain dulu. Kebetulan juga kemarin saya melayani pernikahan dan saya memang juga mendalami soal ini. Ini topik yang juga belum pernah selama saya jadi pendeta saya bagikan secara detail. Ya. Apa? Ini agak tabu gitu dalam konteks timur. Makanya mungkin pendeta-pendeta Indonesia, gereja-gereja nyaris tidak pernah mengajarkan ini secara detail. Intinya saya mau ngomong soal apa yang disebut orang sebagai jinah atau perjinahan. Saya yakin Bapak Ibu memahami jinah tidak alkitabiah. Dengerin saya nanti. Ya. Sebab Bapak Ibu memahami kata jinah dan mengerti soal jinah itu ya dari bahasa Indonesia atau pengertian umum. Bukan apa yang Alkitab kita katakan. Jadi nanti ada 1, 2, 3 mungkin seri soal jinah ini. Nanti saya akan juga membedakan apa itu jinah, apa itu cabul. Ya. Sesuatu yang memang bicara hal yang tabu, tapi saya mau bagikan kepada saudara. Why? Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, perjinahan, percabulan, itu ada di sekitar kita. Wah kalau Bapak Ibu jujur aja ya, itu hal-hal seperti itu udah kayak beli bakso di pinggir jalan. Ya, terlebih saya juga punya anak-anak yang sudah berangkat remaja menuju dewasa, tentu saya harus mengajar mereka. Kalau saya panggil satu persatu, Sean sini, jinah itu begini, cabul itu begini, kayaknya gimana gitu, bahasanya nggak bisa santai. Tapi biarlah mereka dengarkan khotbah saya, supaya mereka mengerti nanti kalau ada pertanyaan mereka pasti diskusikan dengan saya. Jadi saya berharap Bapak Ibu siapkan diri. Karena meskipun saudara berkata sama saya, Pak Pendeta saya udah tua, nggak ngomongin lagi jinah lah. Tapi Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu punya cucu nantinya. Ya. Sebagai imam kalau itu bapak, sebagai tiang doa kalau itu ibu, tentu kewajiban kita mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Jadi saya ingin mengajar ini. Coba munculkan slide yang pertama. Mari sama-sama kita siapkan diri. Ya. Slide yang pertama.
Bicara soal zina, ya, saya ingin mengajar saudara dalam perspektif Alkitab. Coba kita baca sama-sama ayat ini. 3:1 ya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ya. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kan Bapak Ibu tahu, Tuhan pernah berkata bahwa dari semua Taurat ini dirangkum dalam 2 hukum terutama. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Dan kalau kita baca benar-benar dengan cermat, kata Rasul Paulus dalam Roma 13 ini, mengasihi sesamamu manusia itu di dalamnya ada perintah juga untuk jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini. Itu semuanya dirangkum oleh Paulus dan dikatakan bagian dari bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Jadi kurang lebih yang saya mau dapatkan, Bapak Ibu perhatikan huruf-huruf yang saya berikan warna berbeda itu. Ya. Coba kita perhatikan yang berwarna hitam. Ya. Barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Coba perhatikan yang berwarna biru. Jangan, karena firman jangan berzina sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang saya mau tekankan kepada saudara bahwa ketika kita mau mengerjakan firman Tuhan ini, jangan berzina. Ketika Bapak Ibu mau menjadi orang-orang Kristen yang tidak akan melanggar firman Tuhan, yakni tidak berzina, kalau kau lakukan itu, kau berarti mengasihi sesama manusia. Tentu saudara bertanya sama saya, apa hubungannya Pak? Mengasihi sesama manusia dan berzina itu. Coba buka slide berikutnya. Apa hubungannya ini? Apa hubungan berzina dengan mengasihi sesama? Bapak Ibu pernah dengar ada pendeta mengajarkan soal kasihilah sesama manusia dan dihubungkan dengan jangan berzina? Tidak mungkin. Karena kalau orang ngomongin mengasihi sesama manusia, kalau saya tanya aja, gimana caranya mengasihi sesama manusia? Ya kita nolong orang yang susah Pak. Kita kasih bantuan kepada yatim piatu Pak. Kita punya hati untuk berdoa bagi orang yang menderita Pak. Pasti jawaban saudara bicara di area itulah, mengasihi sesama manusia itu seperti itu. Tapi kalau Roma tadi kita baca, ya, jelas sekali bahwa ketika kita mau tidak berzina, maka itu bagian dari mengasihi sesama manusia. Artinya ketika Bapak Ibu punya kehidupan yang suka berzina, senang berzina, melakukan zina, maka Bapak Ibu tidak mengasihi sesama manusia. Nah, apa hubungannya? Pernah mikir nggak sampai ke sini? Itu yang saya mau katakan. Apa itu zina? Nah, penjelasan apa itu zina ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Baku. Yang pertama, apa itu zina? Kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina itu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Itu kata KBBI, zina, arti yang pertama. Yang kedua, arti kata zina menurut KBBI, perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Nah, saudara jujur saja saya berani berkata saudara memahami hal ini. Zina itu ya perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan. Dan juga zina itu adalah perbuatan bersanggama kalau kita sudah menikah, saya sebagai seorang suami dengan perempuan lain, atau kalau saya bukan seorang yang sudah berkeluarga, saya masih jomblo, terus saya bersanggama dengan istri orang lain. Sehingga akhirnya nggak heran kalau Bapak Ibu melihat ada anak muda, ya kayaknya kumpul kebo gitu ya, tidak terikat dalam pernikahan, kita bisa bilang mereka zina. Terus kita ngomong sama anak-anak kita yang berangkat SMA, kuliah, jangan zina ya. Karena di otak kita apa?
Zina itu adalah persanggamaan atau hubungan suami istri yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan meskipun mereka belum berkeluarga. Kita pukul rata lah. Pokoknya hubungan seksual itu di luar pernikahan adalah zina. Benar nggak? Oh iya. Ya. Makanya kita orang Kristen Indonesia itu bingung sama orang Amerika, orang Barat. Ya. Mereka tuh nyembah-nyembah Tuhan tapi kehidupannya kok free sex ya. Saya yakin semuanya berkata free sex itu zina. Yang tidak berkata free sex itu bukan zina, angkat tangan. Nah, gini deh. Yang berkata free sex itu, hubungan seksual bebas itu adalah zina, angkat tangan. Ya, kok ada yang gak angkat tangan juga? Ya. Ya, saya perhatiin yang angkat tangan. Berarti saudara yang nggak angkat tangan harus angkat tangan. Berarti menurut saudara free sex itu bukan zina. Yang berkata demikian angkat tangan. Nggak ada. Saya ulangi lagi. Yang berkata free sex itu zina, angkat tangan. Ya, hampir semuanya. Ya ini. Kenapa? Karena KBBI. Free sex itu zina. Nah, ini nanti kalau saya pendeta top kayak yang lagi viral itu ya, pasti khotbah saya dipotong-potong dan berkata, pendeta Seno bilang free sex itu bukan zina. Ntar liatin aja ya. Itu makanya belajar. Ya. Saya bukannya sombong, saya ingin mengajar. Saya udah janji sama saudara kan sejak tahun kemarin kan. Khotbah-khotbah saya ke depan akan lebih detail, lebih dalam. Yang akan kau dapatkan di tempat lain. Ya. Nah saudara, apa itu zina menurut Alkitab? Coba kita buka slide berikutnya. Ini yang harus kita pahami dengan sungguh. Ya. Karena ketika kita mau mengajar kebenaran, landasannya harus Alkitab. Bukan pengertian dalam bahasa-bahasa tertentu. Sebab kalau saudara memegang arti kata zina atau zina itu menurut KBBI, selesai cuma dua tadi. Tapi pertanyaannya apakah Alkitab selaras dengan KBBI? Itu yang harus kita pentingkan. Ya. Apa itu zina menurut Alkitab? Coba kita buka slide berikutnya kembali. Kita coba runutkan ya. Menurut perjanjian baru, kata PB. Ada Matius 5 ayat 27 yang saya akan bacakan buat saudara. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ada kata berzina di Matius 5 ayat 27 itu. Yang dalam bahasa aslinya adalah moikeuo. Moikeuo ya, itu adalah kata yang diterjemahkan oleh LAI menjadi berzina. Moikeuo. Moikeuo ini kalau Bapak Ibu lihat hampir semua terjemahan Inggris, itu diterjemahkan menjadi kata Inggris commit adultery atau melakukan zina. Maka dengarkan saya, LAI itu tepat menerjemahkan moikeuo menjadi berzina. Memang itulah bahasa asli Alkitab perjanjian baru, yakni bahasa Yunani dengan kata zina itu, moikeuo. Problemnya saudara, seperti saya bilang seringkali, bahasa Yunani itu kaya sekali. Kaya sekali. Contoh kayanya apa? Coba kita lihat Matius 5 ayat 32. Perhatikan ayat ini. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ada 3 kali kata zina di Matius 5 ayat 32. Kalau saudara tidak mendalami bahasa aslinya, saudara akhirnya memahami bahwa oh ini artinya sama semuanya. Kata zina yang ada di Matius 5 ayat 32 ini bicara hal yang sama. Hal yang sama itu apa? Karena kita berbahasa Indonesia ya pengertian zina kita yang menurut kamus besar bahasa Indonesia tadi. Padahal kalau Bapak Ibu sedikit aja mau belajar. Pak saya gimana Pak? Saya kan gak sekolah Alkitab Pak. Aduh Pak, sekarang softwarenya atau teknologinya banyak sekali. Asal saudara mau belajar aja ya. Di internet bisa kita cari tahu. 3 kata zina dalam terjemahan LAI ini ternyata itu diterjemahkan dari 3 kata Yunani yang berbeda. Nah, menarik gak nih? Ada 3 kata Yunani yang berbeda di Matius 5 ayat 32. Yang ketiga kata yang berbeda ini
semuanya oleh LAI diterjemahkan menjadi kata zina. Sehingga nggak heran orang-orang yang hanya menjadikan Alkitab LAI, Alkitab berbahasa Indonesia itu pegangannya, ya tidak akan dalam sekali pemahaman teologianya. Kata zina pertama di ayat ini yang saya kasih warna biru, itu diambil atau diterjemahkan dari kata Yunani porneias. Porno, kata Inggris porno itu dari kata porneias ini, saudara. Porneias ini, kalau Bapak Ibu punya kamus Strong, kamus terjemahan baku teologi ya, kata porneias ini diterjemahkan menjadi kata Inggris fornication. Apa itu fornication? Percabulan. Terus immorality, amoral, ya. Kemudian unchastity, apa itu? Ketidaksucian. Dan yang keempat, sexual immorality, apa amoral, seksual yang amoral. Itulah pengertian dari porneias. Amoral itu apa? Amoral itu ya tidak bermoral, tidak berakhlak. Kenapa LAI menerjemahkan dengan kata zina? Saya nggak ngerti. Sebab kalau kita mau konsisten, pegangannya kamus Strong dan terjemahan Inggris, atau mau mendalami sendiri, lebih dalam aja. Saya nggak bilang orang-orang yang menerjemahkan Alkitab itu nggak pinter. Ya cuma mereka tidak detail aja gitu. Mestinya kata zina yang pertama di ayat ini itu lebih tepat diterjemahkan menjadi kata cabul. Jadi kalimatnya, tapi aku berkata kepadamu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena cabul, percabulan, nah itu yang paling tepat. Ya. Kita lanjutkan lagi, kata berzinah, kata zinah di kalimat ini yang kedua, yang saya kasih warna kuning. Kata berzina atau kata zina di sini itu diterjemahkan dari kata Yunani moikeutenai. Moikeutenai itu diambil dari kata dasar moikeuo, ya. Itu berarti commits adultery, melakukan perzinahan. Maka ketika LAI menerjemahkan menjadi berzina, tepat, presisi. Nah, kata zina yang ketiga di ayat ini, itu diterjemahkan dari kata Yunani moikatai, dari kata dasar moikao. Itu beda-beda, saudara. Yang pertama tadi porneias, yang kedua moikeuo, kemudian yang ketiga yang warna pink itu moikao. Meskipun artinya commit adultery, nanti saya jelaskan apa bedanya moikao dengan moikeuo. Ya. Jadi kenapa saya bilang kalau mau belajar aja sedikit, kita tuh nggak mungkin salah mengerti Alkitab. Karena nggak tahu kenapa, ini akhirnya menjawab saya pertanyaan kenapa Yesus itu harus orang Israel. Kenapa Alkitab harus ditulis dalam bahasa Ibrani, harus ditulis dalam bahasa Yunani. Sebab saya percaya kalau memang Yesus datang sebagai orang Jawa dan Alkitab kita ditulis dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, maka akan banyak kesalahpahaman. Karena ketidakkayaan bahasa Indonesia, jujur aja. Saya udah buktikan tadi. 3 kata Yunani diterjemahkan menjadi 1 kata Indonesia, zina. Padahal kalau kita mau mendalami lebih lagi, 3 kata Yunani ini bicara tentang hal yang berbeda, meskipun ada kemiripan. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Slide berikutnya. Atau belum deh, kita balik lagi ke slide yang tadi. Tolong dibesarkan dulu. Saya mau detilkan dulu. Nah, saudara, porneias itu tadi saya sudah jelaskan percabulan. Dan seterusnya ya, fornication, immorality, dan seterusnya. Nah, bicara mengenai 2 kata zinah yang berikutnya, yang warna kuning dan warna pink itu. Yang pertama, yakni yang warna kuning, moikeuo, ya. Moikeuo itu, saudara, ini bicara mengenai commit adultery, perbuatan zina yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah menikah. Jadi ketika kita ngomongin yang warna kuning ini ya, moikeuo, itu adalah, maka kalau kita membaca moikeuo, kita langsung ada, oh ini berarti yang disebut berzina itu adalah si perempuannya yang sudah menikah, yang
zina dengan laki-laki yang belum menikah. Atau, ya lebih dalam lagi, moikeuo ini adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum menikah dengan laki-laki yang sudah menikah. Nangkap ya Bapak ya? Saya ulangi lagi nih. Moikeuo itu adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak menikah. Nggak ada hubungan pernikahan. Masih jomblo dengan perempuan yang sudah menikah atau laki-laki yang sudah menikah. Kan sekarang kan hubungan seksual sama jenis kan. Nah, saya bilang sama Sion kan lagi belajar fitness. Hati-hati Sion. Banyak orang di tempat fitness badannya keren-keren tapi gitu ya. Ya. Ini ngeri Bapak Ibu. Itu moikeuo. Nangkep ya? Nah yang pink, moikao, ya ini beda, spellingnya beda. Moikao, ya. Itu adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh wanita yang sudah menikah maupun pria yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Jadi udah berbeda. Kalau moikeuo itu adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki yang belum menikah atau si laki-laki yang belum menikah dengan laki-laki yang sudah menikah. Tapi kalau moikao, pokoknya laki-laki yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah, terus dia selingkuh lah, atau melakukan hubungan seksual kah dengan lawan jenisnya, itu masuk kategori moikao. Lebih umum daripada moikeuo. Dan nomor strongnya beda. Ya. Jadi di kamus strong itu ada nomor penomoran. Ya. Moikeuo itu nomor strongnya 3431, moikao itu nomor strongnya 3429. Berdekatan tapi berbeda. Artinya memang pengertiannya secara detail berbeda. Nah inilah kata zina menurut bahasa Yunani. Slide berikutnya. Jadi yang saya mau katakan saudara, zina itu berkaitan dengan hubungan dalam sebuah pernikahan. Ayat-ayatnya cukup banyak. Tapi karena waktu saya tidak akan bagikan semuanya. Salah satunya Markus 10 ayat 11-12. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, berarti kan sudah pernah menikah. Ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi ketika Bapak Ibu sekarang mendengarkan pengajaran saya, yang saya bagikan menurut apa yang saya dapatkan di Alkitab, ketika kita bicara mengenai zina, itu dekat sekali dengan sebuah pernikahan. Berkaitan dengan sebuah pernikahan. Kalau saya sudah menikah, terus saya menceraikan istri saya, lalu saya kawin dengan perempuan lain, Alkitab katakan, saya hidup dalam perzinahan. Kemudian kalau istri saya yang saya sudah ceraikan, dia kawin dengan laki-laki lain, maka dia berbuat zina. Kok begitu Pak? Kan sudah diceraikan. Coba dibuka slide berikutnya. Bapak Ibu tolong ya, dengarkan dulu saya baik-baik. Karena saya mengajar begini, saya sadar siapa nanti yang akan mendengarkan saya. Ya. Saya mau membagikan kebenaran, tapi nanti saya akan menjelaskan pemahaman saya. Sebab ini terlalu sensitif, saya bilang tabu tadi. Kok ngomongin zina sih? Kok ke gereja kita diajar ngomongin zina sih? Belum kalau nanti misalnya ada orang, kan saya punya sahabat banyak, saya punya teman banyak. Sahabat dan teman saya juga sering dengarkan saya khotbah. Saya tahu mereka yang di luar sana banyak yang kawin cerai. Saya tahu mereka bisa berpikir, wah si Seno lagi nyerang gue nih, lagi ngomongin gue nih. Saya nggak begitu, nggak ada dalam pikiran saya. Saya cuma mau ngajar dulu kebenarannya, nanti dengarkan saya. Saya selalu kalau ngajar pasti akan memberikan solusi bagaimana kita bisa menepati apa yang Tuhan katakan. Jadi jangan keraskan hati dulu, jangan berpikiran jahat dulu. Kecuali kau tidak kenal saya. Ya, dengerin dulu. Kita baca Lukas
16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Zina yang di sini itu tadi, commit adultery tadi. Moikeuo, moikao. Jadi suami atau istri menceraikan atau diceraikan pasangannya, lalu kawin dengan yang lain, maka itulah pengertian dari kata zina menurut Alkitab. Itulah zina. Jadi kalau kamu mau dengarkan saya, ketika kita mau mengatakan kata zina kepada orang lain, maka orang yang kita mau tuju dengan perkataan kamu zina ya, di otak kita harus tahu bahwa salah satu di antara mereka harus sudah terikat dalam pernikahan. Kalau mereka belum pernah menikah sama sekali, nggak boleh ada kata zina. Sebab bukan itu yang diajarkan Alkitab. Saya bukan ngomong berarti kalau belum menikah itu hubungan seksual, free sex itu boleh. Saya nggak ngomong di situ. Tapi itu bukan zina menurut Alkitab saya. Apa dong Pak? Ya sabar dong, kan saya lagi pelan-pelan ngajarinnya. Ya, sabar. Ya. Ini seri saya bilang. Ya, maka harus pelan-pelan. Saya cuma ingin menekankan dulu supaya kita nggak gampang ngomong. Kita kadang-kadang pendeta juga gitu Bapak Ibu. Kita konselingin pasangan yang mau menikah. Kalau saya jujur aja kan, kalau saya konselingin yang mau nikah, itu pasti ada pertanyaan. Sebagai hamba Tuhan yang nanti akan memberkati kalian, saya mau tanya, biasanya kan satu persatu laki-lakinya dulu, perempuannya dulu. Kamu ketika pacaran yang sekarang mau jadikan kamu istri atau suami, pernah berhubungan seksual nggak? Kalau mereka jujur dan mereka pernah melakukan, pasti mereka bilang sama saya. Kalau mereka nggak jujur tapi sudah pernah melakukan, urusan mereka sama Tuhan. Tapi itu pasti saya tanyakan. Ada banyak hal sensitif dalam konseling pernikahan itu yang saya tanyakan. Kemarin saya memberkati orang, saya tanya sampai detil. Bukan saya kepo Pak. Tapi memang itu kudu. Supaya saya tahu dan saya bertanggung jawab nanti. Ketika saya menikahkan orang ini, saya sudah tahu sama sekali semuanya. Dia sudah pernah menggugurkan kandungan kah dan seterusnya. Maka konseling pernikahan itu nggak sebentar. Ya. Dan ketika saya bilang, saya tanya dan mereka jawab, kami udah pernah Pak hubungan sebelum nikah Pak. Gimana ya Pak? Wah kamu berzina. Nah saya yang salah. Karena pada faktanya mereka belum menikah. Nanti kalau saya roh zina, nggak ada roh zina di situ. Setan zina, apalagi kalau orang Pentakosta ada setan zina lah. Ini bukan kasus zina, saudara. Tapi kalau misalnya, ya, ketika saya tanya, kamu sama pacar kamu yang mau kamu nikahi udah pernah berhubungan seksual belum? Belum Pak. Jadi kamu masih perjaka ting-ting? Enggak Pak. Kemarin pernah sama Tante Girang Pak. Kok Tante Girang? Maksudnya gimana? Iya, dia sudah nikah Pak, saya dikuliahin Pak. Jadi saya kuliah tuh ya karena saya jadi simpenan dia. Oh jadi itu udah nikah dan kamu tidur sama orang yang perempuan sudah nikah? Zina. Ini baru masuk kategori zina. Maka ketika saya doakan, saya mau lepaskan kutuk, ya saya nggak salah kalau berkata kutuk zina itu kalau ada. Kuasa dosa zina kami patahkan dalam nama Yesus. Dan saya tuntun dia untuk bertobat. Ngerti ya? Jadi ngomongin zina, itu ngomongin hubungan seseorang dengan yang sudah menikah. Coba kita buka slide berikutnya. Roma 7 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina, kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia sudah menjadi istri laki-laki lain. Jadi kalau saya sudah menikah, terus saya tidak dianggap berzina, padahal saya faktanya tidur dengan perempuan lain, itu kalau kata Alkitab, jika istri saya sudah meninggal.
Begitu pula tentunya sebaliknya. Jadi selain yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, zina dalam konteks perjanjian baru adalah berhubungan seksual dengan seseorang yang sudah menikah. Kalau saya sudah menikah, terus saya punya selingkuhan, saya berzina. Kalau saya masih jomblo, saya tidur dengan perempuan yang sudah punya suami, maka saya juga berzina. Itulah zina. Berkaitan dengan satu sisi, satu pihak atau dua pihak ya, yang sudah berkeluarga. Tapi kalau laki-laki dan perempuan ini, kita nggak ngomongin laki-laki dengan laki-laki ya. Kita nggak ngomongin perempuan dengan perempuan ya. Itu bukan dalam konteks perkawinannya Tuhan. Perkawinan itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau mereka berdua ini melakukan hubungan dan mereka tidak terikat dalam pernikahan sama sekali, itu bukan zina. Tapi kalau si laki-laki ini sudah menikah, punya istri, terus tidur, pacaran, dan hubungan seksual dengan anak gadis orang yang masih perawan, zina. Sebaliknya juga kalau ada istri, sudah punya suami, dan dia tidur dengan brondong. Ya, jangan mikir gue nggak tahu bahasa-bahasa itu. Brondong, ya laki-laki muda yang masih ranum, masih remaja begitu, itu zina. Juga kalau ada, karena faktanya kita banyak sering lihat tuh di YouTube tuh ya. Udah punya keluarga masing-masing, sudah punya pasangan, laki-lakinya sudah punya istri, perempuan ini sudah punya suami, terus mereka berhubungan. Nah, itu pasti zina. Jadi zina itu pasti melibatkan satu sudah menikah atau dua-duanya menikah. Saya berharap saudara jelas dulu di sini. Lanjut slide berikutnya. Nah, dalam konteks Kristen, kenapa kalau sudah bercerai itu terus dia kawin lagi masih dianggap berzina meskipun mereka sudah bercerai? Kan tidak dianggap berzina kalau pasangannya sudah mati. Tapi kalau pasangannya masih hidup, meskipun sudah bercerai, kenapa masih dianggap berzina juga? Sebab dalam konteks iman Kristen, ya, tidak ada istilah perceraian itu. Makanya meski sudah bercerai secara hukum, bahasanya orang Yahudi itu sudah memberikan surat cerai, ya. Maka masing-masing pihak, yakni pasangan nikah yang sudah bercerai itu tetap terikat pada pernikahannya yang gagal itu. Itu di mata Tuhan. Makanya yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Makanya kemarin kalau ada Bu Esther, ada Pak Amos yang nemenin saya melayani pemberkatan nikah, itu ketika saya khotbah, sudah selesai khotbah, terus mau masuk dalam pemberkatannya, saya tanya lagi, nih kalian berdua nih, mau lanjut gak nih? Coba lihat mukanya masing-masing. Ya, masih ada deg-degan, kalau enggak, udah dah, nggak usah dilanjutin. Paling rugi malu, catering, sewa gedung, udah selesai. Paling cuma ya habis-habis kalau makan di restoran gitu ya, kayak sekarang kan tipe-tipenya private party gitu ya. Paling habis cuma 50 juta, udahlah bisa dicari uang. Tapi kalau kalian lanjutkan dan 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 5 tahun kemudian kalian bercerai, kalian ya resikonya melanggar firman Tuhan. Maka saya selalu menekankan hal itu. Terus lanjut Pak. Nah, ingat ya. Ya. Kata cerai itu harus diharamkan di pikiran. Nggak boleh ada itu. Sebab kalau kamu bercerai, kau mungkin punya surat cerai, tapi di hadapan Tuhan, pernikahan sekarang ini tetap ada. Kita baca Matius 5 ayat 31 sampai 32. Di ayat ini, di slide ini ada. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tapi aku, kata Tuhan Yesus berkata kepadamu, kepada orang-orang Yahudi yang sedang bertanya kepadanya. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, yang saya sudah baca tadi, porneia, ia menjadikan istrinya berzina. Ya, moikawo. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Moikao. Ya. Yang sudah saya bilang tadi satu ayat, tapi ada 3 kata zina yang berbeda. Nah, kekasih Tuhan, hubungan cerai dan zina itu dekat. Nah, bagi saudara yang belum menikah, makanya pertimbangkan baik-baik. Jangan nikah itu gara-gara kejar target. Vi, lu udah umur berapa nanti? Mak lu nanya, kapan kawin? Kapan kawin? Gue kan pengen punya cucu masih muda. Terus gara-gara baru
mamamu, udahlah sembarang aja, cap, cip, cup, kembang, kuncup. Wah, seksi, cantik. Terus dikawinin. Lo cari istri kalau kawin karena cuma cantik, seksi, lihat aja lah. 5 tahun ke depan juga udah bergelambir. Itu kan normal lah, ya nggak sih? Ya, kalau belum nikah, belum laku itu kayaknya fitness itu pasti. Tapi kalau udah nikah, bangun tidur siang itu udah kewajiban. Nggak lagi bangun pagi. Ya, suami ke kantor, dia jangan-jangan leha-leha nonton drakor. Ya udahlah, mengembang ke kiri ke kanan lah. Jadi hati-hati. Makanya saya nggak pernah mau memberkati orang yang tidak saya kenal. Ya, ujuk-ujuk datang gitu ya. Aduh, sekarang di sini aja karena nggak ada lalu lalang ya. Dulu waktu di ITC, di ruko, itu kan karena gereja kita, rukonya itu kan tempat lalu lalang kan orang ke ITC itu. Ada tempelan depan juga, JKI The Way. Ya. Itu ada tiba-tiba saya lagi di dalam gitu ya, ketok-ketok. Pak, di sini bisa nggak berkati pernikahan? Saya bilang darah Yesus. Ujuk-ujuk mah tanyanya, Pak boleh nggak saya beribadah di sini gitu ya? Pak boleh nggak saya tertanam atau diajar Bapak? Datang-datang, Pak boleh nggak saya dinikahi di sini? Saya bilang nggak bisa, gituin aja. Ya. Yang boleh nikahin di sini hanya jemaat saya saja. Saya bilang begitu. Kenapa ya? Karena saya tahu nih konsekuensinya. Mereka harus dengerin saya dulu. Yang kemarin itu memang meskipun bukan jemaat kita, tapi itu jemaat gereja lama. Saya kenal ketika dia masih kecil dan dia bersaksi dia terus mengikuti saya lewat online. Ya, saya sempat cek apa khotbah saya di online, dia bisa jelasin gitu. Oh ya berarti dia ikutin. Paling nggak apa yang saya imani, dia sedikit banyak tahu. Ya, kekasih Tuhan di mata Tuhan. Jadi hubungan cerai dan zina itu dekat. Dan karena di Alkitab cerai itu nggak pernah ada. Pak saya punya surat cerai, itu surat cerai. Di zaman Tuhan Yesus juga orang Yahudi bisa menceraikan kalau punya surat cerai. Tapi kata baca firman Tuhan ini, ya nggak bisa. Kalau kita baca utuhnya, surat cerai itu diizinkan Musa karena kekerasan hatimu. Jadi orang Yahudi itu emang terdistorsi oleh pengajaran-pengajaran dan budaya-budaya di luar Yahudi yang mereka bisa dengan mudah menceraikan perempuan tanpa surat. Hanya, maafkan saya ya, seperti orang seberang itu loh. Talak 1, talak 2, talak 3. Sorry ya, itu nggak perlu pakai surat, tinggal ngucapin, gue cerai. Kali pertama suaminya, itu udah cerai sebenarnya. Tapi kalau mau rujuk lagi masih bisa. Terus kesel-kesel lagi, gue cerai, talak 2 tuh. Ya, nanti balik lagi boleh bu. Baru yang ketiga kalau udah 3 kali cerai, itu nggak bisa lagi. Nggak perlu surat. Ini yang dirugikan siapa? Yang perempuan apa yang laki-laki? Yang perempuan. Karena perempuan itu pasti udah punya anak dong. Ya, udah gimana gitu ya. Terus kalau dia ditinggalin sama laki-lakinya bisa kawin dengan perempuan lain. Itu hal yang lumrah di zaman dulu. Ya, sedangkan dia, kalau dia akhirnya jatuh cinta sama laki-laki dan laki-laki itu mau menikahi dia, orang pasti akan mencap, lu kan punya orang. Gak boleh tuh nikah. Nah ini yang dirugikan perempuan, makanya kata Musa, ya, karena dikeraskan oleh orang-orang Israel itu, ya udahlah. Tapi kalian kalau mau cerai harus kasih surat cerai. Maksudnya supaya apa? Supaya si perempuan ini bisa punya pegangan. Sebab kan kita tahu hukum zina itu, kalau ada perempuan dianggap berzina itu apa hukumannya? Hukuman mati, Pak. Ya. Dan maafkan saya. Harus diakui. Perjanjian lama itu hidup dalam budaya paternalistik. Dan yang ditekankan itu yang banyak dirugikan harus saya akui, perempuan. Ya, nanti saya juga bagikan ayatnya. Ingat gak ada perempuan yang tertangkap tangan berzina? Iya kan? Tertangkap tangan berzina berarti kan, maafkan saya, ini kita dewasa semuanya, lagi melakukan hubungan suami istri kan? Kok yang dilempar ke Yesus cuma si perempuan, laki-lakinya kemana? Apa artinya ini? Sederhananya artinya memang laki-laki tidak terlalu ditekankan soal itu. Yang dirugikan memang perempuan. Dan makanya ketika Yesus mengadakan transformasi pengajaran, ini luar biasa. Makanya kalau ada orang ya berkata, aduh, hidup di perjanjian baru, hukum kasih karunia itu lebih enak ya daripada hukum Taurat. Saya cuma senyum aja. Ya,
Tapi kalau saudara nih, yang gue tahu jemaat The Way ngomong begitu, gue gaplok bener-bener. Sorry, berarti lo selama ini ke gereja gak pernah dengerin gue ya? Hukum kasih karunia tuh lebih berat, Pak. Yang bilang ringan siapa? Ya, tuntutan yang Yesus berikan itu jauh lebih berat daripada hukum Tauratnya Musa. Nah, bolehkah orang Kristen bercerai? Coba kita buka slide berikutnya. Perhatikan baik-baik. Matius 19 ayat 3-10. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Nah, murid-murid yang dengar itu akhirnya berkata apa? Kalau gitu gak usah kawin deh. Kenapa? Lebih berat ini nih daripada hukum Taurat ini. Orang Yahudi itu kebiasaan, Pak. Hal yang biasa, Pak, kawin cerai, Pak. Ya. Nah, supaya tidak dituduh berzina dan tidak ada resiko hukuman mati, maka laki-laki akan memberikan surat cerai kepada istrinya. Kalau sudah sah punya surat cerai, laki-laki bisa kawin dengan perempuan lain, si mantan istri bisa kawin dengan laki-laki lain. Tapi kata Tuhan gak gitu. Sejak semula Tuhan tuh menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Nah, sebelum saya ngomong lebih lanjut, saudara. Kemarin saya khotbah di pemberkatan nikah itu khotbah soal perceraian. Saya bilang di awal, Bapak Ibu tentu bertanya kenapa saya mau memberkati pernikahan dan khotbah pernikahan saya soal perceraian. Karena memang di Alkitab tidak ada khotbah soal atau ayat soal pernikahan. Coba, pernah nemu? Kalau menikah tuh harus begini, gak ada. Gak ada. Yang ada malah kalau sudah menikah yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia, ya. Kemudian kalau menceraikan istri, maka kau akan membuat istrimu berzina. Kalau kamu kemudian juga akhirnya berzina dengan perempuan lain, yaitu melanggar hukum Taurat. Nggak ada perintah soal pernikahan. Maka ini lagi saya renungi nih. Lalu yang buat ada ibadah pernikahan itu siapa ya? Kenapa ada syarat-syarat pernikahan itu? Harus ke gereja, dengan pendeta, tumpangi tangan, sujud, berdiri. Ini kalau saya ngomong begini pasti banyak yang bilang saya sesat juga nih. Ya itu area tafsir, Pak. Doktrin, Pak. Gereja yang buat. Saya sebut aja nama deh ya. Ya, gak apa-apalah. Saya gak ngomongin orang ini dengan negatif kok. Yang lagi ribut itu kemarin-kemarin tuh Pak Erastus Sabdono. Ya. Yang dituduh orang, dia tidak mengajar Yesus adalah Tuhan. Yang dia mengajar katanya Yesus bukan Tuhan. Dan seterusnya. Penggalan-penggalannya di TikTok banyak. Makanya suka nonton TikTok. Nonton TikTok jangan yang joget-joget begitu. Ya. Terus kan saya ada di beberapa grup yang isinya semua pendeta nih. Ya. Jadi saya di-add. Aduh saya gak pernah kepo. Tolong dong masukin gue di grup WhatsApp ini. Gak pernah saya. Ya tiba-tiba di-add aja. Ya. Jadi saya di handphone saya tuh ada 3 grup isinya semua pendeta-pendeta. Dan itu ngomongin Pak Eras. Maafkan saya ya, kalau ada yang satu WhatsApp grup dengan saya dan dengerin khotbah saya. Ya.
kampungan. Kenapa kampungan? Karena mereka itu berkata, masalah soal Yesus Tritunggal itu sudah selesai sejak konsili. Lah, konsili itu apa? Bapak Ibu tahu gak konsili? Kenapa kita percaya Allah Tritunggal? Itu gak ada juga di Alkitab. Tritunggal, Trinitas. Gak ada istilah itu di Alkitab. Kenapa ada begitu? Karena ada konsili dulu. Di abad-abad ke awal gereja, ya sekitar abad ke-5, ke-6, ke-7, belasan. Karena kan pengajaran tuh kan banyak gitu ya. Sehingga akhirnya, nih mana yang benar nih? Nah itu emang marutkan jemaat. Jemaat pusing. Kalau jemaat tertanam di satu gereja, maka gereja jemaat ini akan bertumbuh imannya. Tapi problemnya dari dulu sampai sekarang tuh jemaat tuh sukanya pindah-pindah mulu. Apalagi zaman sekarang di online. Hari Minggu ini nonton Pak C. Hari besok Minggu depan nonton si A, si B. Lu gak akan dewasa iman, beneran deh. Makanya saya selalu mengatakan tertanam. Maka kalau ada jemaat online ya, yang hubungin saya, terus bertanya tentang hal apapun, saya selalu tanya, ibu bapak jemaat punya gereja gak? Kalau punya gereja, sebaik, saya bahkan ngomong jujur, ya udah tertanam di situ aja, jangan dengerin saya, karena belum tentu sama pengajarannya. Yang pusing dia sendiri. Dan gue jadi ikut-ikutan pusing, kenapa gue harus menjawab pertanyaan dia? Kan nyusahin kan? Ya. Makanya saya bilang kalau emang mau bertumbuh di The Way, ya di The Way aja. Kan The Way di Serpong Pak. Saya di Kalimantan. Ya emang kenapa? Jadi jemaat online kan bisa. Saya bilang begitu. Nah, konsili itu dibentuk, intinya itu bukannya aduh terlalu naif kalau kita berkata malaikat Tuhan yang menuntun si uskup Alexander datang ke sini, uskup Roma datang ke sini. Enggak, lu kalau belajar sejarah gereja justru di konsili itu ribut gereja. Maafkan saya ya, bunuh-bunuhan antara hamba Tuhan itu gara-gara itu. Gereja Barat, Roma, gereja Timur, Ortodoks itu pisah gara-gara konsili. Terus sekarang kita menempatkan hasil konsili lebih tinggi gitu daripada Alkitab. Seolah-olah kita teolog-teolog yang hidup di 2023 lebih bodoh daripada para pembesar-pembesar gereja di abad pertama yang ikut konsili. Come on. Ya, makanya Pak Eras itu bagi saya, ya saya nggak bilang saya akan seperti Pak Eras dalam artian siapalah saya dibanding Pak Eras. Tapi kalau kau lihat pengajaran saya udah keluar dari kerangkeng yang namanya doktrin gereja itu. Ya. Saya yakin hampir semua pendeta-pendeta JKI masih menganggap setan itu Lucifer namanya. Masih menganggap setan itu dahsyat banget, harus dipatahkan. Ini ada mungkin salah satu jemaat online yang bilang sama saya, Pak, saya di gereja saya masih sering itu Pak, doa keliling, memagari kota, pengurapan. Ya, nggak bagus aja kalau mau dilakukan gitu ya. Tapi kenapa kita berpikir harus ada doa keliling pengurapan? Karena di otak kita itu diajar bahwa setan itu begitu berkuasanya. Sehingga kalau kita polos aja datang ke suatu tempat, kita bisa digagahi sama setan. Hei, firman Tuhan katakan roh dalammu lebih besar daripada roh apapun juga. Dulu sebelum saya paham ini, sudah jadi pendeta nih Pak, karena ada di gereja lama. Ya, tidak. Kalau saya masuk ke hotel, kamar hotelnya, saya urapi dengan minyak urapan, Pak. Saya ke Surabaya, saya ke Batam, itu kalau ditempatkan oleh gereja dulu di hotelnya itu juga. Dan ketahuan Pak, kalau saya sudah 3 bulan sering ke situ, kalau masuk ke lantai 3 tempat saya masuk, ya ini pernah di pendeta Tiberias. Saya sebutin aja lah. Ya. Kenapa? Karena pasti ngurapin. Termasuk saya. Jadi kalau ada hotel-hotel, Bapak Ibu ke hotel-hotel, ya terus ada minyak itu bekas saya yang ngurapin. Tapi kalau sekarang, saya tidur dimanapun. Kemarin saya bilang sama anak saya, kan saya bilang nggak liburan ya. Cuma kasihan si Sean pengen lihat badak gitu kan ya. Nggak tahu nih anak saya yang satu ini udah usia SMA pengen aja gitu nonton binatang-binatang. Ya udahlah kita ke taman safari lah. Saya sih udah males ya. Gitu-gitu aja gitu. Ya tapi karena dia ya. Terus akhirnya udah kemalaman ya cari hotel yang ya kalau pas liburan gini kan susah cari hotel yang bagus ya.
Hotelnya nggak jelek-jelek banget, tapi ya hotel yang biasa lah gitu ya. Silvi, Pak, si Sion ngerasa di kamarnya ada sesuatu yang nggak beres. Gara-gara nyalain lampu, cek, itu tiba-tiba mati gitu. Ya, saya bilang udah santai aja lah ya. Saya nggak pernah lagi ngurap-ngurapin minyak. Karena saya sudah punya pemahaman roh dalam saya lebih besar. Kenapa? Karena saya merasa saya tidak lagi berbuat dosa. Hidup saya sudah bergantung sama Tuhan. Ya, pasti nggak perlu dimintakan semuanya ditambahkan dong. Malaikat menjaga saya nggak? Jagalah. Andai kata itu bekas kamar ada orang yang dibunuh di situ pun, meskipun kalau ada bener setannya di situ pun, gue berani yakin nggak akan bisa ganggu gue, nyentuh gue. Gue tidur aja. Nggak parno begitu. Kecuali kalau saudara masih parno, masih ketakutan, maafkan saya. Karena iman lo belum benar. Gitu aja. Belum ngerti benar, belum punya hubungan baik dengan Tuhan. Sehingga dikit-dikit urapi. Kekuburan orang tua kita. Sepanjang jalan dari mobil sampai Nissan. Dalam nama Yesus. Habislah minyak zaitunnya. Duh, sayang-sayang amat. Ya kalau di kuburan ada setan ya lumrah aja ya. Lumrah aja. Itu bukan karena tempatnya setan, bukan. Itu karena pikiran kita. Karena kau berpikir di situ ada setan, maka setan ada di situ. Aduh, kalau lu nggak pikir di situ ada setan, setan ngapain ada di situ? Kan karena kita berpikir di kuburan ada setan. Di tempat ulama yang hebat itu ada sesuatu yang goibnya, maka setan ada di situ. Maka ketika kita datang, Mbah, tiba-tiba ada suara, apa anakku? Itu kesaksian begitu tuh benar loh Bapak Ibu, bisa jadi benar loh. Kenapa? Emang karena kita tuh punya otak, di situ ada sesuatu, di bawah pohon beringin ada sesuatu. Maka setan pasti ada di situ untuk apa? Menggocok kita. Kan seperti saya bilang dulu, saya masuk ke Gardenia itu, di dalam Gardenia itu ada pohon gede. Nah jemaat yang dulu sama gereja sama saya itu bilang, Mas, di situ ada penunggunya Mas. Karena rumahnya tuh memang berhadapan dengan pohon besar itu. Kita sering diganggu. Mas perhatiin aja deh. Satpam itu Mas, kalau lewat di situ, karena saya kan sering sampai malam-malam jam 12, jam 1. Perhatiin deh, kalau satpam lagi muter di situ, pasti dia naik motor, tinit, 2 kali Mas klakson. Dan emang benar saudara. Kenapa benar? Karena emang sudah masuk otak. Dan akhirnya ketika saya pulang jam 1 dari rumah dia, ke rumah saya yang gak jauh tapi lewatin pohon itu, apa yang saya lakukan? Pakai minyak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus ketika tetangga saya masih ingat 2 tetangga di rumah saya itu punya bunga sedap malam ya. Aduh itu kan kalau habis lewatin pohon beringin, nyium bau sedap malam, bulu kuduk masih berdiri gitu kan ya. Wah saya diikutin nih, ya diikutin nih. Ya karena emang otaknya berpikir di situ ada setan. Kalau sekarang mah nggak ada. Nggak. Pasiennya jadi nggak percaya minyak urapan. Oh saya percaya, tapi bukan gunanya untuk itu. Baca baik-baik, dengerin udah belum pengajaran saya buat minyak urapan. Minyak urapan itu untuk menyucikan hal-hal yang kudus untuk Tuhan. Anakmu nih Bu, diurapi dengan minyak bagus. Kalau memang kau ingin mengkuduskan dia untuk Tuhan. Tapi mobil, lo urapi dengan minyak, lo pakai buat selingkuh, kan kurang ajar nih. Saya ditelepon pejabat, Pak tolong dong doain ruangan saya. Oke dong, saya urapin dong. Tapi ternyata di situ dia terima korupsi. Kurang ajar nih orang. Tapi kalau untuk kekudusan Tuhan, silakan, monggo. Saya bukan anti minyak urapan, saya masih pakai minyak urapan, saya masih bawa kemana-mana minyak urapan. Tapi nggak segampang itu saya pakai. Nah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi memang berat Pak menikah. Maka dengarkan saya anak-anak muda. Atau Bapak Ibu punya anak yang lagi mau menikah atau sudah usia menikah. Dan siap untuk menikah. Ajar mereka ini. Menikah itu untuk sekali, untuk selamanya. So kalau gak yakin dengan pasangannya, jangan nikah. Toh gak dosa gak nikah juga. Halo? Daripada nikah terus cerai. Terus kau nikah lagi, cerai. Nikah lagi, cerai.
Kau menyakiti hati Tuhan. Slide berikutnya. Tuhan benci perceraian. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Maleakhi 2 ayat 16. Kenapa Tuhan benci perceraian? Dengarkan saya, ini kata saya. Saya nggak dengar dari siapa-siapa, saya nggak baca dari siapa-siapa. Ini yang Tuhan taruhkan di hati saya. Kenapa Tuhan benci perceraian? Karena Tuhan mencintai saudara. Kenapa begitu? Karena cerai itu saya bilang tadi berkali-kali dekat dengan zina. Nah, karena cerai dekat dengan zina, Tuhan benci perceraian. Kenapa? Karena Tuhan mengasihimu. Sebab Tuhan tahu kalau kau bercerai, kau akan dekat dengan zina. Dan hukuman zina adalah apa tadi? Mati. Jadi kalau kita membaca perjanjian lama itu seperti itu, Pak. Ketika Tuhan melarang, jangan makan ini, jangan lakukan ini, jangan perbuat ini. Kita kan kadang-kadang ngeri ya kalau baca imamat ya. Kok Tuhan di perjanjian lama galak banget ya. Kita tuh taruh di dalam pikiran kita Tuhan tuh bukan kebenaran. Kita mestinya naruh pikiran bahwa Tuhan melarang A, B, C, D, E itu karena dia mencintai kita. Aduh, kalau udah baca Alkitab pakai terangnya seperti itu, kita nggak pernah ketakutan, Pak. Baca Wahyu aja saya berkali-kali nggak takut. Saya tahu akhir zaman seperti apa, tapi tidak membuat saya gemetar ketika saya baca. Terus roh saya bilang, waduh, semakin dekat Ten. Saya nggak semakin khawatir, saya santai aja. Kenapa? Karena saya tahu itu baik. Dan Tuhan yang saya kenal, yang saya mau bagikan kepada saudara, itu bukan Tuhan yang jahat. Bahkan neraka itu Tuhan buat itu karena juga kebaikannya. Kita baca neraka kan kok Tuhan ciptakan tempat yang mengerikan ya. Lautan api yang kekal ya. Apalagi kalau Bapak Ibu seumuran saya, ingat gak zaman kita kecil tuh ada paparan apa Pak yang kertas karton gede, ada gambar-gambarnya kecil-kecil terus kita gunting, terus kita tepok. Terus kalau jatuh, terus musuh kita jatuhnya ke bawah, terus kita gambarnya ke atas, kita yang menang, kartunya buat kita. Ingat gak? Oh ini anak milenial semuanya gak pernah main begituan ya? Ya Pak Lasmana pernah main gitu gak Pak? Iya kan Pak? Lu diam aja tapi. Kan seumuran kita, ya. Tepok gitu kan. Itu udah serem banget zaman dulu kan belum ada PS, belum ada yang lain-lainnya kan, ya. Kan kita mainnya begituan gitu ya. Jadi, apa namanya? Ya kita tuh, kenapa tadi ngomongin itu ya? Kenapa saya ngomongin itu tadi? Ya. Kok tiba-tiba lupa ya? Ya. Kita tuh, apa namanya, Tuhan melarang kita karena melarang perceraian karena benci perceraian karena cerai itu dekat dengan zina, ya. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, ya. Tuhan tuh melarang kita itu demi kebaikan kita, ya. Ya. Nah, coba kita buka slide berikutnya. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang kita coba dalami. Nah, bedanya Ibrani dengan Yunani soal kata zina ini di sini. Bila seorang laki-laki berzinah, Imamat 20 ayat 10 ya, dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Imamat 20 itu bicara soal hubungan yang tidak sehat, hubungan laki-laki perempuan, intercourse, hubungan seksual yang aneh-aneh itu ada di Imamat 20. Tapi dengarkan saya, dari semua banyak hubungan yang aneh-aneh antara laki-laki dan perempuan yang ada di Imamat 20, yang secara spesifik ditulis berzina, itu hanya di ayat 10. Dan kalau kita baca Imamat 20 ayat 10, sama dengan apa yang saya bagikan dalam Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru itu, zina itu berkaitan dengan hubungan pernikahan. Kalau ada seseorang melakukan hubungan seksual dengan orang yang sudah terikat pernikahan, itu namanya zina. Sama ternyata dalam Imamat 20 ayat 10 ini. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, maka semuanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Nah, kata zina di sini menggunakan kata dasar Yunani Ibrani na'ab. Dan hampir semuanya, maafkan saya, semua kata zina di dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan dari kata Ibrani na'ab tadi. Commit adultery. Dan itu banyak sekali dalam Perjanjian Lama. Tapi
Bapak Ibu harus paham. Kata naab yang sering digunakan di Perjanjian Lama, terutama yang ditulis yang Bapak Ibu bisa baca dari kitab nabi-nabi, itu adalah analogi dari perjinahan yang dilakukan Israel. Maka kalau kau baca di kitab Yeskiel, Yeremia, Hosea, ada kata-kata jinah, naab di situ. Itu bukan naab yang antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, bukan. Itu gambaran Israel yang berjinah dengan dewa-dewa Baal. Padahal mereka sudah menikah, tanda kutip, dengan siapa? Dengan Tuhan. Mereka kan sudah mengikat perjanjian. Allahnya Israel kan sudah mengikat perjanjian dengan Israel. Ketika Israel menyembah Baal, menyembah dewa-dewa lain, Molok dan seterusnya, maka itu sering dikatakan sebagai jinah, naab. Nah, dalam bahasa Ibrani, hukuman jinah, kata jinah itu naab, dan hukuman jinah adalah dihukum mati. Nah, akhirnya kita mengerti. PL, PB, bahasa Ibraninya naab, bahasa Yunaninya di moikao, ya, itu berkaitan dengan pernikahan. Dan jika kita berjinah dalam Imamat 20, hukumannya mati. Maka slide berikutnya, itu akhirnya mengerti kita. Ayub 24 ayat 15 berkata demikian. Orang yang berjinah menunggu senja. Ya karena jinah itu hukumnya mati. Maka orang yang berjinah itu kata Ayub sebenarnya sedang menunggu senja. Menunggu senja itu apa maksudnya? Menunggu gelap. Kalau nggak bertobat, mengalami kegelapan. Amsal 6 ayat 32. Amsal siapa yang nulis? Salomo di masa tuanya. Dia pernah berdosa, berbuat dosa, simpan banyak perempuan. Ya. Bisa saja dia juga berzina, mengambil istri orang. Seperti Daud kan mengambil Bersyeba itu kan berzina. Karena Daud itu mau tidur sama istrinya orang. Andai kata Daud itu mau tidur dengan perempuan lain, ya dalam konteks budaya saat itu tidak dibilang berzina. Meskipun perempuannya bisa dianggap berzina. Karena tidur dengan laki-laki lain. Tapi dalam konteks kerajaan zaman dulu ya punya istri banyak itu masih biasa. Ya. Amsal 6 ayat 32. Siapa yang melakukan jinah tidak berakal budi. Ya udah tahu hukumannya mati. Udah tahu dilarang Tuhan. Masih melakukan juga. Berarti gak berakal budi. Dan maafkan saya. Banyak orang di luar sana punya gelar titel tinggi, karir bagus, posisi bagus. Tapi kalau dia masih berzina, maka saya berani bilang, sorry. Dia boleh IQ-nya tinggi, tapi dia tidak berakal budi. Apalagi kalau dia orang Kristen. So, jangan berzina. Itu adalah bagian dari 10 perintah Tuhan. Ada yang bilang itu perintah yang ke-10, perintah ke-6, ada yang bilang perintah ke-7. Sampai sekarang, coba deh saudara ya, kalau saya kasih kesempatan, coba sebutkan 10 perintah Tuhan, itu pasti ada perbedaan. Ya, Bapak Ibu kalau nggak percaya lihat di Google, urutan-urutannya itu ada yang berbeda. Ya, yang penting yang ada di Alkitab soal 10 perintah Allah itu yang Tuhan larang dan ada kalimat jangan berzina. Slide berikutnya. Perhatikan Yakobus 2 ayat 10-11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia juga mengatakan jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Tadi sudah saya sebutkan dalam kitab Roma, bahwa tidak berzina itu bagian kita mengasihi sesama manusia. Jadi kita mungkin tidak berzina, tapi kita membunuh, atau sebaliknya, kita tidak membunuh tapi kita berzina, kita tidak mengasihi sesama manusia. Kata Yakobus, ada 10 perintah itu, satu saja tidak dilakukan, gugur semuanya. Tapi orang Kristen nggak pernah paham ini, dan tidak pernah mau paham ini. Kenapa? Ya karena berpikir, grace. Di dunia ini mah nggak apa-apa lah buat dosa. Ya namanya juga manusia, mana bisa sih sempurna? Ya
Kesempurnaan kan itu hanya milik Allah. Maka kita santai aja buat A, B, C, D. Sejak awalnya Tuhan melarang zina, melarang berhubungan seksual dengan suami atau istri sesamamu. Mestinya menjawab akhirnya hubungan yang dipertanyakan di awal tadi bahwa tidak berzina sama dengan mengasihi sesama. Kan tadi ada hipotesa. Jika kita tidak berzina, maka kita mengasihi sesama. Kita bingung, kok apa hubungannya berzina dengan mengasihi sesama? Ternyata sudah saya jelaskan, mestinya paham. Sebab kalau kita berzina, maka kita tidak mengasihi orang yang sedang kita tiduri itu. Karena kita membuat dia mati. Kalau kita sudah menikah, terus kita bercerai, terus mantan suami, mantan istri kita menikah lagi, kita menjadikan dia berzina juga dengan pasangan barunya. Maka kalau kita sudah paham ini dan kita ulangi ke depan, kau tidak mengasihi sesama. Coba slide berikutnya supaya lebih tajam lagi. Dalam konteks PL, berzina itu hukuman mati. Lalu bagaimana dengan konteks perjanjian baru? Apakah ada pengurangan hukuman? Biasanya orang-orang memakai ayat ini dengan mengatakan, Yesus tidak menghukum orang yang berzina. Maka kita nggak usah menghakimi lah, nggak usah nakut-nakutin orang yang berzina. Boleh saja ngomong begitu, tapi perhatikan kalau kita mengajar demikian atau paham demikian, kita akan membuat akhirnya berzina sebagai sesuatu yang biasa. Dan banyak hal sekarang ini terjadi. Banyak rumah tangga Kristen akhirnya gagal. Begitu mudahnya orang yang menikah dalam Tuhan itu mengucapkan kata cerai. Begitu banyaknya perceraian dalam keluarga-keluarga Kristen, Pak. Ini ada yang pernah membuat statistiknya, Pak. Di daerah-daerah yang mayoritas Kristen, perceraian tinggi di sana, Pak. Jangan lo berpikir yang perceraian tinggi itu cuma di Bogor dan Depok, mentang-mentang mereka daerah hijau. Punya istri 4. Enggak. Sorry ya. Sorry bro. Papua. Aduh, itu gila. Ambon, Maluku. Itu gila. Timor. Aduh, Medan. Kantong-kantong Kristen tuh gampang sekali orang bercerai. Gampang sekali orang berzina. Kenapa? Karena banyak orang yang menjadi hamba Tuhan pendeta memakai ayat ini dan menafsirkan ayat ini semaunya sendiri. Perhatikan baik-baik. Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Maka ahli-ahli Taurat, mungkin kalau Bapak Ibu tidak kebaca, saya akan baca buat saudara. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Maka mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya pernah dengar ada orang yang mengatakan, enggak, Tuhan tidak sama dengan perjanjian lama. Tuhan mengampuni karena dia tidak menghukum perempuan yang jelas-jelas berzina itu. Apakah demikian? Baca Alkitab. Ingat, saya selalu ngomong apa? Perhatikan.
konteks. Coba buka slide berikutnya. Perhatikan supaya paham. Ya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepadanya, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ada 2 kali kata zina. Kembali saya bisa buktikan, 2 kata zina ini ternyata diterjemahkan dari satu kata zina yang ada di ayat ini, 2 kali muncul kata zina, itu diterjemahkan dari 2 kata Yunani yang berbeda. Tapi sama-sama diterjemahkan zina. Nah, kata zina pertama yang panahnya besar, itu diterjemahkan dari kata Yunani moikeia. Moikeia ini belum kita sebutkan. Sepanjang saya khotbah ini, saya belum pernah menyebutkan kata moikeia. Yang ada tadi moikao, moikawo. Bener kan? Moikeia ini belum pernah saya sebutkan. Ini kata Yunani yang berbeda. Nomor strongnya juga berbeda. Nah, kata moikeia ini apa, saudara? Nah, kalau Bapak Ibu nanti membaca Matius 15 ayat 18-19, ini kata moikeia diulang. Saya baca buat saudara. Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, moikeia, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kata moikeia ini hanya 3 kali muncul di Alkitab Perjanjian Baru. 1 di Matius, 1 di Markus, ngomongin ayat yang sama, kalimatnya sama, konteksnya sama, cuma ditulis oleh Matius 1, yang satu oleh Markus. Kalau kita perhatikan baik-baik, kata moikeia ini apa? Itu perzinahan dalam hati. Perhatikan tadi, yang saya kasih warna-warna biru tadi. Yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dari hati timbul segala perzinahan. Ini bukan perzinahan fisik, perzinahan yang dalam hati. Jadi orang-orang Farisi ini ketika bertemu dengan Yesus membawa perempuan yang dia katakan kepada Yesus begini, "Guru, nih perempuan ini hatinya berzina." Tapi dia langsung ubah, edit. Kenapa? Kalau hati yang cuma berzina, dampaknya apa buat perempuan ini? Kan mereka niatnya sedang apa tadi? Mencobai Yesus. Maka dia revisi kalimatnya yang berikutnya. "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Kata zina kedua di ayat ini, ya, itu menggunakan kata Yunani yang sudah kita singgung tadi, moikeuo. Moikeuo ini apa? Perzinahan yang dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah. Jadi cerita ini, saudara, nah, saya kadang-kadang geli gitu ya. Ada hamba Tuhan khotbah berapi-api berkata, ini perempuan yang melacurkan diri. Kata moikeuo ini jelas mengindikasikan perempuan ini sudah menikah. Perempuan yang menikah nggak mungkin dong melacurkan diri. Sebab kalau melacurkan diri pasti sudah diceraikan sama suaminya. Jadi ini ada perempuan sudah punya suami, entah suaminya musafir kah, entah suaminya sering keluar kota kah, terus butuh kehangatan, goda atau tertarik sama misalnya pembantunya yang laki-laki. Menggoda, berzina dalam hati. Belum ngapa-ngapain nih. Dalam konteks Ibrani, dalam konteks Yahudi, itu perzinahan tuh harus hubungan seksual, saudara. Ya. Jadi ketika perempuan ini digoda-godain tuh, laki-laki Tuhan. Apa hukum Musa? Jangan ngomong begitu. Kalau ngomong begitu nggak ada hukumnya dalam hukum Taurat kita. Maka langsung diubah. Tertangkap basah berzina. Moikeuo. Perempuan ini sudah menikah dan berzina. Dan kami menangkap tangan. Nah saudara, inilah konteksnya. Akhirnya lebih jelas ayat ini. Ini bukan bicara seorang pelacur atau perempuan yang melacurkan diri. Ini bicara soal perempuan yang sudah menikah dan melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang besar kemungkinan berondong. Besar kemungkinan juga karena kalimatnya Yesus mau dicobai. Laki-laki yang menggoda perempuan yang sudah menikah ini adalah orang Farisi juga mungkin. Ya, untuk menjebak perempuan ini agar dibawa kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Nah, kekasih biji mata Tuhan, slide berikutnya. Apakah Tuhan Yesus tidak menghukum perzinahan? Beda dengan PL yang menghukum mati? Kita nggak bisa baca begitu, saudara. Jelas-jelas Alkitab kita tadi katakan bahwa Yesus tahu bahwa ia sedang dicobai Farisi.
Perempuan ini sedang dijebak. Perempuan yang sudah bersuami ini sedang dijebak. Dan karena Yesus tahu bahwa dia sedang dicobai, dan perempuan ini besar kemungkinan juga dijebak, Yesus diam saja. Sambil jongkok, nulis-nulis. Terus dia berkata ketika terus didesak, "Apa Tuhan pendapatmu?" "Ya, kalau kalian ada di sini yang tidak pernah berdosa, silahkan melemparkan batu kepada perempuan ini." Duduk lagi Yesus, dari yang tertua, pergi. Itu maha adilnya Tuhan. Perempuan ini salah nggak? Jelas salah. Tuhan itu ketika menghukum salah dan benar, Tuhan melihat apa yang menyebabkan dia berbuat benar dan salah di hadapan Tuhan. Perempuan ini, besar kemungkinan dia dijebak, tapi tetap dia salah. Makanya Tuhan bilang, "Aku juga tidak akan menghukum kau. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi." Dan inilah yang mau saya tekankan kepada saudara. Dari detik ini sampai sebelumnya tadi, saya bicara mengenai kalau saudara sudah ngerti firman ini, jangan coba berpikir untuk berhubungan dengan orang yang sudah menikah. Atau jangan berpikir untuk bercerai. Coba slide berikutnya. Jadi apa itu jinah? Apa itu berjinah? Menurut Alkitab bukan KBBI. Saya cuma copy paste. Kata KBBI ada 2. Jinah itu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, perkawinan. Dan dengarkan saya, itu tidak Alkitabiah. Yang Alkitabiah, jinah itu apa? Dari bahasa Yunani dan Ibrani yang sudah saya paparkan. Jinah itu kata Alkitab, perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Yang kedua itulah pengertian jinah yang Alkitabiah. Slide berikutnya. Nah, karena dalam konteks kekristenan, dalam konsep Kristen tidak ada perceraian, berhubungan seksual dengan lawan jenis yang terikat pernikahan adalah jinah. Karena tidak ada konsep perceraian, Tuhan tidak mengizinkan perceraian, Tuhan benci perceraian, maka kita mengerti apa yang harus kita lakukan ketika hari ini. Maafkan saya, kita mungkin pernah khilaf, kita mungkin pernah salah, kita nggak boleh ngulangin lagi hal-hal seperti ini. Karena berhubungan seksual dengan lawan jenis, entah dia masih terikat dalam pernikahan secara hukum ataupun tidak, itu berjinah. Slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan penjelasan saya tadi? Yesus itu lebih keras hukumannya, peraturannya daripada hukum Taurat. Jelas dalam Matius 5 ayat 27-30, saya baca buat saudara. "Kamu telah mendengar firman, jangan berjinah. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina." Ya, perhatikan baik-baik tadi. Dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, gara-gara matamu kau tergoda untuk berzina, tidur dengan perempuan lain yang bukan istrimu, cungkilah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan kau, penggalah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Orang Yahudi, Taurat, itu mengajarkan zina adalah hubungan seksual antara yang sudah berkeluarga dengan yang sudah berkeluarga juga, atau yang sudah berkeluarga dengan yang belum berkeluarga. Tapi kata Yesus, zina itu kalau kau mandang lawan jenismu yang jelas bukan istrimu, bukan suamimu, dan kau mengingininya dalam hati, kau sudah berzina dalam hati. Sekarang pertanyaan saudara mungkin ada, lalu bagaimana saya Pak yang sudah terlanjur? Karena ketika saya dulu pernah sharing soal hal ini dalam sebuah konseling, hal ini dipertanyakan, bagaimana dengan saya kalau gitu Pak? Saya menikahi
duda. Duda cerai, hidup, atau duda cerai mati. Dia dulu dijodohin sama orang tuanya, Pak. Jadi bukan karena cinta. Ya karena nggak cinta akhirnya dia bercerai dan akhirnya menikahi saya. Kalau kata Pak Pendeta tadi, menikahi atau berhubungan seksual dengan orang yang sudah pernah menikah, meskipun dia sudah cerai, karena kata Pak Pendeta tadi, di hadapan Tuhan tidak ada perceraian. Lah saya berarti terus hidup dalam perzinahan dong. Apakah saya harus menceraikan suami saya itu dong? Kalau kau menceraikan suamimu yang sudah menikahimu tadi, maka kau mau tinggalkan dosa yang satu, melakukan dosa yang lain. Tuhan benci perceraian. Lalu bagaimana Pak saya sekarang ini kondisinya? Dengarkan saya. Ketika kau tahu kebenaran, maka saat itulah kebenaran kau lakukan. Halo? Ada hal etika dulu ditanyakan kepada saya gini, Pak, ada suku terasing, kepala suku Pak, punya istri 8 Pak. Ternyata dia bertobat dan seluruh sukunya bertobat. Lalu apa yang dia harus dilakukan oleh kepala suku ini Pak? Ketika dia tahu ternyata pendetanya ngajar harus 1 istri. Kembali pada istri masa mudamu. Berarti 7 istri yang lain harus saya ceraikan dong Pak. Saya menjawab begini. Kalau kau bisa melakukannya, bagus. Tapi kalau kau mau dengarkan saran saya dalam kasus ini, maka hiduplah sesuai dengan pertobatanmu. Jadi Pak, gimana Pak dalam kasus kepala suku ini? Ya sudah, karena dia sudah menikahi 8 perempuan sebelumnya, dan dia tidak tahu kebenaran sebelumnya. Sekarang dia sudah tahu kebenaran, dia bertanggung jawab dengan semuanya itu. Tapi ke depannya jangan nambah lagi. Ini masalah etika, bukan masalah benar dan salah. Sebab kalau kau berkata, ceraikan itu 7 istrinya, berarti kau melanggar firman Tuhan juga dong, jangan bercerai. Dan kalau istri yang kau ceraikan itu akhirnya menikahi lagi, maka kau membuat istrimu bukan saja berzina, tapi pasangan yang menikahinya berzina. Itu gara-gara kita. Lepas dari dosa yang satu, terikat dengan dosa yang lain. Maka firman Tuhan katakan hiduplah pada posisi sekarang. Pak, saya dulu bajingan Pak. Kan saya pernah bilang, meskipun saya tidak pernah membunuh, itu ngambil duitnya orang tua, goceng, ceban. Wah, itu paling jago Pak. Nyontek itu, waduh, katam saya Pak. Mau versi apa juga. Tapi ketika 27 bertobat, saya gak pernah ngelakuin itu lagi. Gak pernah curi. Gak punya duit pun gak pernah minta-minta saya. Saya cuma ngandelin Tuhan, Tuhan, kau yang panggil aku, kau yang pelihara aku. Aku menunggu janjimu. Cuma itu aja. Saya gak pernah minta A, B, C, D, enggak. Hanya perkataan seperti itu yang keluar dari mulut hati saya. Nah, slide berikutnya. Kita harus berpikir bijak sekarang ini. Bagi yang sudah terlanjur, gimana nih? Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu yang dengar khotbah saya, terus Bapak Ibu menikahi duda, menikahi janda, terus tiba-tiba bercerai semuanya. Nanti pasanganmu nangis-nangis, telepon saya, Pak Pendeta nih gara-gara Pak Pendeta, khotbah suami saya mau ceraikan saya. Saya kan bilang suamimu yang gak dengerin khotbah bener. Kayak banyak netizen sekarang yang cuma dengerin TikTok, nonton Instagram, terus menuduh pendeta-pendeta lain itu sesat. Saya belum tentu sepakat dengan pengajaran Pak Erastus, jujur saja. Tapi sekarang ini banyak orang gampang banget gitu menghakimi. Kenal sama Pak Erastus aja enggak, gua aja yang kenal aja enggak berani. Apalagi banyak orang yang enggak kenal, enggak pernah salaman. Saya sama Pak Erastus paling tidak dulu pernah salaman Pak. Bangga banget ya salaman sama Pak Erastus ya. Tapi paling enggak gue kenal. Terakhir kita pernah nongkrong sama ngajak Silvi makan nasi goreng kambing di Pecenongan, apa tuh? Bumen Jaya ya? Pejompongan, nah tuh Pak Bimo tuh. Makanya kan sekarang ini sering bludrek makannya kambing mulu ketahuan. Ya. Lagi makan begitu tiba-tiba Pak Eras datang. Nah deket sama Silvi juga waktu masih satu gereja. Ya ada banyak orang gak kenal pengajarannya Pak Eras.
Banyak orang juga nggak kenal pengajaran saya. Waktu saya khotbah soal Adam dan Hawa, berapa banyak orang ngebully saya di kolom chat itu. Saya bilang, lu menghakimi gue cuma gara-gara beda tafsir. Dulu saya masih emosional, Pak. Saya tanggepin itu. Ya, tapi sekarang mah sebodoh amat lah gitu. Toh saya ngajar dengan benar. Nah, kalau udah terlanjur gimana? Kalau sudah terlanjur, sekarang ini saran saya dengarkan, bertobat sungguh. Bertobat sungguh maksudnya gimana? Jangan berzina lagi. Sekarang udah dengar khotbah saya, bahwa kalau kita masih jomblo, kita masih belum nikah, terus tidur sama perempuan yang sudah menikah. Kita masih gadis, kita belum nikah, kita masih perempuan yang belum nikah, terus kita mau dipelihara sama om-om. Itu saya mengajar saudara, kalau dengar khotbah saya, bahwa itu masuk dalam kategori zina, ya jangan berzina lagi. Jangan, oh kalau gitu saya akan tinggalkan om-om ini, Pak. Nanti saya cari om yang baru. Ini kurang ajar namanya. Ini cuma pindah om doang. Tapi jangan berzina lagi. Kalau kemarin saudara sudah bercerai nih, karena ketidaktahuanmu, karena kebodohanmu, harus akui di hadapan Tuhan. Kau bercerai, kau faktanya pernah bercerai. Itu kan gak mungkin bisa dihilangkan dari kurikulum vitae kita. Pasti udah ada itu. Orang pasti yang tahu kita akan tahu, wah dia sudah pernah kawin cerai. Hari ini dengar khotbah saya, hari ini tahu kebenaran. Jangan kedepannya mikirkin untuk bercerai lagi. Apa emosi itu? Selesai. Jangan bercerai lagi. Nah sekarang ini, kalau sudah cerai, ini kadung Pak udah cerai Pak. Mau nikah lagi sama mantan istri, dia udah kawin sama orang lain. Karena ada teman saya yang begitu tuh. Ya, gimana dong caranya? Nah dengarkan saya, ini saran saya sebagai hamba Tuhan. Saya mempertanggungjawabkan pengajaran saya ini. Kalau sudah cerai, terus andai kata kita nggak bisa nikah lagi dengan pasangan, karena biar bagaimanapun kita punya kebutuhan seksual ya. Maksud kita mau nunggu mantan istri kita sampai tua gitu ya, terus suaminya mati terus kita baru nikahi dia lagi, kan gimana gitu ya. Kalau sudah terlanjur seperti itu gimana? Pertama, bertobat dulu dan sesali sungguh. Sebab perceraianmu sebelumnya sedikit banyak ada andil saudara. Bertobat sungguh, sesali sungguh. Nah bertobat sungguh, sesali sungguh itu artinya apa? Ya kalau mau menikah lagi gak bisa cepet-cepet. Bagaimana mungkin kau bisa bertobat sungguh, sesali sungguh, terus baru putusan cerainya bulan kemarin, bulan ini udah kirim undangan. Nangkep Pak? Mau bayar harga dulu gitu. Itu yang saran saya berikan kepada semua orang yang sudah kadung berzina, maafkan, kadung bercerai, terus mau nikah lagi. Jangan buru-buru, sesali sungguh. Kemudian apa? Kemudian tanya Tuhan secara pribadi sambil memikirkan secara dalam. Nah karena kita sudah punya salah kemarin, cerai faktanya, ini kan jadi pembelajaran nih. Jadi kalau kita sudah punya hati, mau membuka hati, rindu punya pasangan lagi, mau menikah lagi, setelah pertobatan dilakukan, setelah penyesalan dilakukan, terus kalau kita mau merencanakan itu, bertanya sungguh sama Tuhan. Sambil belajar dari pengalaman. Kemarin itu gagal dengan perempuan yang sekarang kau ceraikan. Kenapa? Kan kita kalau jujur, saya berkali-kali bilang kalau kita ngaca, kita pasti ketemu jawabannya. Oh, kemarin tuh saya nikahi perempuan itu karena emang saya lihat dia cantik. Jadi ukurannya cantik, ukurannya seksi, ukurannya wangi, ukurannya tajir, dari keluarga orang kaya. Nah, kalau kita gagal gara-gara itu, maka kedepannya ukurannya cari perempuan, cari istri lagi. Kalau mau memangnya, ya jangan sekedar cantik dong. Kalau ukurannya masih sama kan berarti kan kau tidak belajar dari kesalahan. Sebaliknya juga. Kalau gara-gara kemarin itu kau nikah gagal karena cari suami yang ganteng Pak, six pack Pak, smell good Pak, wangi, rambutnya klimis Pak, rajin mandi Pak, ternyata gagal. Maka besok-besok kalau mau cari suami jangan yang sering bukan begitu juga. Tapi bukan itu ukurannya, nangkep gak maksud saya? Nah kalau mau nikah sekarang sama duda, sama janda, gimana?
dengerin, ini saran saya. Kan kita sudah tahu kalau mau menikahi itu sama yang sudah pernah menikah. Tapi meskipun sudah bercerai, di hadapan Tuhan tidak bercerai, nggak ada perceraian di hadapan Tuhan. Itu kita berzina. Maka kalau kita lagi deket nih dengan orang yang sudah janda dan duda, kalau mau memikirkan untuk menikah dengan dia, pikir panjang dulu. Jangan buru-buru. Jangan mentang-mentang habis dia sudah mapan, Pak. Mobil ada 5, motor 5, angkot 5, kambing 5. Pikir panjang dulu. Tanya Tuhan secara pribadi sambil memikirkan secara dalam. Kalau sudah digumuli, kok malah tambah sayang ya? Udah doa sama Tuhan, Tuhan aku tahu nikahi janda ini jinah nantinya. Tapi aku bawa dalam doa kok malah dekat dengan dia, aku semakin dekat dengan Tuhan. Dan janda ini juga bukan baru kemarin seminggu cerai. Dia udah lama juga Tuhan. Dan dia udah nyesalin sungguh kalau kita ngobrol-ngobrol, dia sering nangis. Menyaksikan kegagalan pernikahannya. Dia udah bertobat juga. Saya yakin bapak mana beri batu ketika anaknya minta roti. Kalau kau sudah bawa dalam doa sungguh, bukan daging ya. Tapi benar-benar mau beribadah. Makanya saya senang tuh. Kalau orang muslim tuh, ustadz itu, kalau mimpin ijab kabul itu, selalu mengatakan bahwa nikah itu ibadah. Tapi orang Kristen pernah berpikir begitu nggak? Padahal ada ayat yang mengatakan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nikah itu ibadah. Nah kalau sudah dipikiran panjang, sejahtera, ada pendeta yang mau berkati, dan semuanya jujur, dan Tuhan gerakan. Saya mau bilang apa? Tapi kalau saya ketemu orang yang baru mau menikah, saya akan ngomong seperti tadi, pikir panjang dulu. Tapi kalau tetap dalam hubungan itu semakin dekat, semakin intim, dan mau terus menikah, kan saya bukan Tuhan, bukan hakim. Hidup itu kan pilihan. Dan kalau kita sudah bertobat, dosa diampuni gak? Halo? Terakhir nih, kalau kita sudah buat dosa, terus kita bertobat, dosa diampuni gak? Bisa gak Tuhan bisa ubah merah seperti kemeja jadi putih? Bisa. Tapi belajar dari pengalaman tadi. Slide terakhir. Ada satu pengertian jinah dalam KBBI yang tadi saya bilang tidak alkitabiah. Perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Sederhananya free sex. Apakah termasuk zina? Kalau kau tanya sama saya, free sex, seks bebas, melakukan hubungan seks dengan orang yang belum pernah menikah sama sekali, itu tidak masuk kriteria zina. Hore, tepuk tangan dong. Karena takutnya saudara senang, wah nggak zina berarti boleh. Terserah mau dipotong atau enggak, tapi kalau saya lanjutin, pasti sudah lewat jamnya. Jadi bagaimana dengan hubungan seksual di luar pernikahan? Kalau bukan zina, Pak, apakah itu berarti legal? Apakah itu berarti Tuhan berkenan? Oh berarti Pak Pendeta mau ngomong anak-anak muda yang kuliah di luar negeri sana, free sex, lakuin hubungan bebas sama pacarnya, putus sama pacar, hubungan bebas lagi. Itu bukan zina ya Pak? Kalau kau tanya sama saya, bukan. Tapi jawaban saya bukan. Bukan berarti itu tidak dosa. Lalu apa itu Pak kalau bukan zina? Minggu depan. Tundukkan kepala kita doa.